Oke, sudah. Ya, kita ambil sikap doa. Kita akan berdoa bersama-sama untuk memulai kegiatan kita hari ini. Jessica siap ya, Nak? Ya, yuk yang lain mengambil sikap doa, kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas kemarin kami boleh tidur dengan nyenyak. Pagi ini kami akan memulai pelajaran hari ini. Semoga Engkau memberkati kami sehingga kami mendapat nilai yang memuaskan. Amin. Santo Juli Biliar, doakanlah kami. Pater Matias Wolf, doakanlah kami. Bunda Maria, doakanlah kami. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak terang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, dibiasakan semua ikut berdoa ya, seperti kalau pas di kelas ya, dijawab kalau Santa Junipelia semua ikut doakanlah kami, bersuara ya, supaya ada respon dan bahwa kamu mengikuti doa dengan sungguh-sungguh ya. Itu ya. Jadi tetap rajin berdoa, tetap rajin mendengarkan renungan pagi ya, supaya anak-anak punya bekal. Oh, hari ini Tuhan meminta aku untuk bertobat. Oh, Tuhan hari ini meminta aku untuk ya, bacaan hari ini tentang apa tadi? Sabda Tuhan yang jatuh di batu-batu ya. Oke, baik anak-anak. Sebelum Bu Kris memulai pembelajaran hari ini, ya, satu pesan Bu Kris, catatan evaluasi dari kegiatan kemarin. Kemarin hari Kamis, anak-anak pertama bersama dengan siapa kemarin? Kemarin pembelajaran apa pertama? Jam pertama? Pujian. Pujian agama. Ya, oke. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Damian. TIK. Ya. Pukul 10:30 ya, jam 11 kurang seperempat baru Bu Kris ya. Bu Kris masuk pembelajaran jam 10:30 lebih. Jam 11 kurang seperempat. Saya lihat jam saat saya share pembelajaran SBDP itu sekitar pukul 10 lebih 49, 10 lebih 40 sekitar itu. Berarti belum jam 11 ya. Bu Kris mengirimkan tugas SBDP, PPT SBDP itu belum ada jam 11, sebelum jam 11. Artinya itu masih di jam pembelajaran. Ya. Berkali-kali Bu Kris menyampaikan kepada anak-anak, semua mendengarkan, tidak ada yang bergerak sendiri. Ya. Bu Kris menyampaikan, mengirim PPT SBDP itu pukul 10.45 atau 10.49 sekitar itu, belum ada jam 11 ya. Itu masih di jam pembelajaran. Ya. Berkali-kali Bu Kris menyampaikan, anak-anak tolong jam pembelajaran dimanfaatkan untuk belajar. Jam pembelajaran dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas. Ya, jangan jam pembelajaran melakukan hal-hal lain. Saya mengikuti terus ya, status gonta-ganti di jam pembelajaran. Tapi tugas tidak dikerjakan. Status itu sehari ganti berapa kali di jam-jam pembelajaran. Tapi kalau diminta untuk mengerjakan tugas, belum. Ada yang main-main, sepedaan, ada yang chatting dengan teman-teman di grup-grup lain di jam pembelajaran. Belum jam 11 kemarin Bu Kris meminta anak-anak mengerjakan tugas SBDP. Di bawahnya PPT, ya, Bu Kris menuliskan tugas dikerjakan hari ini. Ingat enggak? Sedapatnya saya tulis begitu. Baca enggak anak-anak? Baca enggak kemarin? Sedapatnya. Dan wajib mengirim foto hasil kerja hari ini. Kemarin Bu Kris nulis apa enggak gitu? Iya. Nulis apa enggak begitu? Iya. Kalau yang aktif di grup pasti membaca. Kalau aktif di grup belajar. Tapi kalau aktifnya di grup Korea, aktifnya di grup Blackpink, aktifnya di grup yang lain-lain, grup nobar, grup apa, nggak peduli dengan chatnya Bu Kris di grup belajar.
Beberapa anak tidak mengirim foto hasil kemarin. Saya beri tanda, berarti kamu tidak disiplin kemarin. Ya. Saya menghargai, terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengirimkan hasil. Walaupun masih sketsa, topengnya di sketsa, belum digunting di Manila, dibuat wajahnya, ada matanya, ada alisnya, buat sketsa, itu berarti kamu sudah membuat. Bu Kris bilang kerjakan sedapatnya. Masih jam pembelajaran ini, Nak, dan wajib mengirim foto hasil hari ini. Belum jadi nggak apa-apa. Terima kasih, beberapa anak sudah langsung jadi, bagus-bagus. Ara bagus sekali hasilnya. Revival bagus sekali hasilnya. Lionel bagus hasilnya. Anak-anak bisa lihat tadi. Sengaja tadi pagi Bu Kris foto absennya saya minta untuk memegang hasil kemarin. Dengan tujuan saya tahu bahwa kemarin di jam belajar anak-anak tidak melakukan tugas itu. Sudah nganggur berarti anak-anak jam 11 itu ya. Itu namanya kalian tidak bisa memanage waktu. Nah, nanti kalau tugasnya numpuk, komplain. Tugas K4-nya banyak sekali, Bu. Ini belum selesai, ditambah ini. Bu Kris dan Pak Untoro sudah memikirkan waktunya. Maka kemarin sebelum jam 11, oh bisa dikerjakan hari ini. Besok tinggal finishing lah, tinggal mewarnai, tinggal gunting. Jadi nggak numpuk-numpuk. Ya, jadi sekali lagi Bu Kris ingatkan ya, yang kemarin tidak mengumpulkan foto hasil saya catat di dalam nilai kedisiplinan dan tanggung jawab. Berarti anak-anak tidak menghiraukan chatting Bu Kris di grup belajar. Ya, kerjakan sedapatnya. Mosok enggak bisa buat sketsa atau apa, yang lain loh bisa sampai jadi kok. Berarti itu sungguh-sungguh. Ya, itu beberapa bisa kok. Agatha juga selesai. Enggak apa-apa, enggak selesai enggak apa-apa. Bu Kris enggak meminta langsung jadi kemarin kok. Ya, tetapi Bu Kris minta untuk dicicil, dikerjakan sedapatnya. Kemarin bilang begitu. Ya, itu. Ya, mohon perhatian ya anak-anak, berlaku untuk semua. Semua mendengarkan Bu Kris? Mendengarkan, Bu. Mendengarkan, Bu. Ya. Berikutnya tolong perhatikan sungguh. Nggak usah ditagih, Nak. Sengaja tadi malam Bu Kris nggak nagih. Saya tunggu tadi pagi sambil absen, saya cek yang belum mengirimkan foto kemarin, sama sekali tidak mengirimkan foto hasil topeng, saya tulis di catatan kedisiplinan. Ya, terima kasih bagi anak-anak yang sudah disiplin, tanggung jawab, mengerjakan tepat pada waktunya. Ya, memang dikumpulkan Sabtu. Memang saya tulis dikumpulkan Sabtu. Saya beri waktu kelonggaran supaya hasilnya maksimal memang ya. Tapi kan diminta untuk nyicil, kerjakan sedapatnya. Kenapa tidak dilakukan sama sekali? Pagi tadi baru beberapa anak, banyak anak WA, Bu, belum buat. Bu, kan dikumpulkan Sabtu. Bu, saya belum sama sekali. Ya, itu wujud bukti bahwa anak-anak tidak perhatian. Ya. Berapa anak melakukan itu? Ya. Oke. Baik. Hari ini ya, Bu Kris akan catatan kedisiplinan lagi. Ya, hari ini Bu Kris akan memberikan tugas KI 4 juga, ya, yaitu IPA. Ya, materi tema 5 sudah habis. Nah, materi tema 5 sudah habis ya. Hari Senin anak-anak PS lagi. PS-nya berarti yang subtema berapa? Yang minggu lalu kan subtema 1 dan 2 separuh. 3. Ya? Subtema 3. Subtema 3 dan subtema 2 separuh ya. Kemarin kan subtema 2-nya hanya PB 1 sampai 3. Ya, PS pertama. Yang PS pertama itu subtema 1 dan PB 2. Subtema 1 dan subtema 2, tapi subtema 2-nya hanya PB 1 2 3. Ya, hari Senin anak-anak PS lagi. Subtema 2 PB atau pembelajaran ke 4, 5, 6
ditambah subtema 3. Ya, materinya habis. Ya, materinya sudah habis, ya PS dan ulangan minggu depan. Ya. Nah, hari ini Bu Kris tidak memberikan materi. Ya, Bu Kris memberikan tugas satu lagi IPA, KI 4. Dan tugas anak-anak memanfaatkan waktu hari ini untuk menyelesaikan tugas-tugas yang belum. Tugas KI 4 apa saja yang masih punya utang dikumpulkan Sabtu, apa saja? Poster. Ya, PPKN, poster. Terima kasih yang sudah mengumpulkan. Boleh disempurnakan. Aku nggak ada, Bu. Komentari Bu Kris, nak ditambahi gambar dong, nak diwarnai dong, disempurnakan lagi. Ya, boleh dikirim lagi, nilainya saya tambah. Kalau tambah bagus ya nilainya saya tambah. Ya, kerjakan maksimal. KI 4 itu sangat membantu nilai. Ya, PS-mu dapat 50, PS-mu dapat 60. Kalau nilai KI 4-mu dapat 90 kan bisa mendukung nilai, bisa membantu nilai. Ya, apa tidak? Ya, maka kerjakan sungguh-sungguh, kerjakan maksimal, jangan asal-asalan pokoknya ngerjakno, pokoknya dikumpulno, jangan. Ya, kerjakan maksimal sehingga nilaimu juga maksimal. Ya, itu. Ya, PKN, poster. Ada waktu sekarang belum masih jam 8. Jam 8 kalau hari Jumat pembelajaran sampai jam 11, setengah 12. Kerjakan maksimal. Nanti sore dilanjutkan lagi. Gak usah nunggu Allah, masih Sabtu aja loh. Sabtu nombok-nombok ada PKN, ada SPDP, ada IPA. Komplain orang tuanya, Bu tugasnya kok banyak sekali. Nah itu bukan karena tugasnya numpuk, tapi karena kalian tidak bisa memanage waktu. Kalian tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Gitu ya. Oke, Bu Kris sampaikan tugas IPA-nya. Perhatikan dulu. Semua memperhatikan ya. Gak usah dipakai mainan speakernya. Oke, tema 5 ekosistem muatan IPA hari Jumat 29 Januari 2021. Oke, Bu Kris mengingatkan lagi supaya nanti anak-anak nggak tanya, Bu, daur hidup itu apa? Bu, metamorfosis itu apa? Ya, ini saya copy dari PowerPoint sebelumnya. Ya, Bu Kris mengingatkan tentang daur hidup. Daur hidup adalah suatu proses perubahan bentuk tubuh yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Ya, perubahan tubuh, perubahan bentuk tubuh yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Ya, itu. Daur hidup itu ada dua, ada yang bermetamorfosis, ada yang tidak bermetamorfosis. Ya, masih ingat ya? Yang bermetamorfosis dibagi dua, yaitu apa? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Pinter. Dan metamorfosis tidak sempurna, pinter. Ya, metamorfosis sempurna itu berarti hewan mengalami Morfosis sempurna dan tidak sempurna. bentuk dan fungsi bagian tubuh. Mulai dari telur, telurnya menetas menjadi larva, dan seterusnya sampai menjadi individu dewasa. Contoh konkretnya begini, nak. Anak-anak pasti tahu kucing ya. Siapa yang belum pernah lihat kucing? Semua tahu kucing ya? Selalu lihat Ya. Kucing itu sejak lahir sampai dewasa bentuk tubuhnya berubah apa enggak? Tidak. Hanya tambah gede, ya Pak enggak? Bentuk tubuhnya kan tetap toh, hanya tambah besar, iya. Ya, itu namanya dia tidak bermetamorfosis karena bentuk tubuhnya enggak berubah. Demikian juga dengan anjing, tetap toh warna kulitnya, warna bulunya ya gitu itu.
Ya toh, kakinya ya begitu itu hanya tambah besar. Bedakan dengan apa yang mengalami metamorfosis? Nah, kupu, nyamuk, ya kupu. Tahu ya, kupu-kupu ya, kupu-kupu itu mulai dari telur jadi larva jadi apa itu ya, berubah bentuk, iya apa enggak? Berubah bentuk toh, ya berubah bentuk itu namanya bermetamorfosis. Bisa bedakan ya, bermetamorfosis itu kalau dia mengalami perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh. Ini loh sudah jelas ya, melakukan bermetamorfosis sempurna itu berarti hewan mengalami perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh. Beda dengan kucing. Kucing itu bentuk kakinya ya kayak gitu, fungsinya ya untuk gitu itu, enggak berubah sampai dia gede ya Pak enggak? Ya, sampai menjadi kucing dewasa kan enggak berubah. Ya, itu namanya dia tidak mengalami metamorfosis. Ya, sama dengan manusia. Ini kita ngomongkan hewan ya. Berarti kalau manusia itu metamorfosis atau tidak? Kakinya tetap dua, tangannya tetap dua, tapi tambah gede, tambah besar. Nanti tidak, ya tambah besar. Hanya tambah, ya hanya ya. Paham ya? Masih ingat ya tentang daur hidup dan metamorfosis sempurna? Itu hanya mengingatkan saja. Ini ada di PPT sebelumnya. Ya. Kemudian yang kedua, rantai makanan. Rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antar makhluk dalam suatu ekosistem. Peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antara makhluk dalam suatu ekosistem. Di dalam rantai makanan selalu ada apa saja, Nak? Masih ingat nggak? Konsumen 1, Konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, pengurai. Produsen. Paling depan apa? Produsen. Pintar. Habis produsen ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 2, itu ya. Dan terakhir apa? Pengurai. Dan terakhir apa? Pengurai. Pengurai itu mati jadi di tanah toh. Pengurai itu kan cacing apa itu ya yang di tanah itu ya. Tanah, menyuburkan tanah, bermanfaat untuk produsen tanaman yang ya toh itu rantai makanan ya. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen puncak dan pengurai. Ya, sudah banyak contoh yang diberikan yang lalu. Silakan dilihat PPT atau di buku tematik ada contohnya. Ya, itu. Ini terkait dengan tugas yang harus anak-anak lakukan. Oke, nih tugasnya. Tugas penilaian KI 4. Yang pertama, membuat daur hidup satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Saya ulang, membuat daur hidup satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Bolehkah anak-anak membuat daur hidup anjing? Tidak boleh. Karena anjing tidak mengalami metamorfosis sempurna. Ya, dibuka lagi di buku tematik nanti contoh hewan yang mengalami metamorfosis itu apa saja, metamorfosis sempurna apa saja ya. Membuat satu daur hidup hewan. 2, membuat satu rantai makanan. Udah 2 ya tugasnya ya. Sekarang penjelasannya. Bukles jelaskan dulu nanti boleh bertanya. 1. Perhatikan sungguh supaya tidak salah nanti kerjakannya. Tugas dikerjakan pada kertas gambar atau kertas HVS. Satu kertas untuk satu tugas. Tadi ada berapa tugas anak-anak? 2. Berarti nanti berarti yang dikumpulkan berapa kertas? 2. Ya. Satu kertas, satu tugas. Berarti satu kertas untuk daur hidup hewan,
satu kertas lagi untuk rantai makanan. Rantai makanan. Oke, poin 1 paham ya? Paham, Bu. Oke. Poin 2, perhatikan. Gambar boleh digambar sendiri. Yang pintar gambar Vincent, Neria, Nara itu pintar-pintar gambar, boleh ya. Atau boleh menggunting dari majalah atau internet. Cari gambarnya, di print, digunting. Atau cari di majalah Bobo atau di majalah apa yang kamu punya di rumah, ada gambar kupu-kupu digunting, ada gambar, kalau gambar apa rantai makanan itu kan ada rumput atau padi, ada tikus, ada apa, silahkan boleh gunting dari gambar yang kamu punya. Bu, saya punya gambar macam-macam hewan bekasnya saya pas kecil, itu kan ada ya, kotak begini ada gambar tikus, ada tulisannya tikus, punyanya adik saya tak guntingi boleh ya? Boleh kalau boleh sama mamamu ya. Poin 2 paham ya? Gambarnya boleh gambar sendiri, boleh gunting dari gambar yang kamu punya. Oke. Poin 3. Dirangkai dan diberi keterangan oleh siswa. Jadi bukan anak-anak mencari dari internet diketik. Daur hidup kupu-kupu, di print kumpulkan ke Bukris. Bukan. Ya, bukan. Tapi gambarnya boleh cari, terus kamu tempel, oh di sini ada padi, dikasih panah, pakai spidol, di sini tikus, beri keterangan di sini, padi, tikus, bawahnya di keterangan, padi sebagai produsen dimakan oleh tikus, tikus sebagai konsumen pertama, ya terus cari gambar lagi, tikus dimakan kucing, cari gambar kucing, ya. Tempel, kasih panah lagi, pakai spidol warna sini jadi warna biru, di sini spidol warna merah, dirangkai sendiri dan diberi keterangan oleh anak-anak. Paham maksudnya? Paham anak-anak? Paham ya? Jadi bukan anak-anak cari di internet, diketik daur hidup kupu-kupu, nemu di print foto kasihkan Bukris. Bukan itu. Tapi boleh cari gambarnya, tapi dirangkai sendiri, dihias sendiri, panah-panahnya, tulisannya ini larva, ini telur, ini kupu-kupu kecil, ini ya silahkan diberi keterangan sendiri pakai tulisan tanganmu. Ya, kalau gambarnya boleh gambar sendiri, boleh cari. Ya. Dikumpulkan dalam bentuk foto, foto proses. Ya, ada foto prosesnya, tidak hanya foto hasil saja. Dan foto hasil. Foto proses itu boleh masih gambar-gambar yang sudah kamu guntingi itu di sebelum dirangkai, difoto. Kemudian setelah dirangkai, setelah ada panah-panahnya, setelah ada tulisan tikus, kupu-kupu, kucing, setelah jadi difoto lagi. Ya, di pengumpulan paling lambat hari Sabtu besok. Ya, tugas anak-anak hari ini hanya itu. Mengingatkan tugas penilaian K4 yang harus diselesaikan hari ini ada 3 ini. Ya, jadi nak tugas kalian hari ini menyelesaikan semua ini. Bagi yang PKN aku sudah, puji Tuhan, wis naris, aku kumpulno, wis bagus. SBDP aku juga sudah, ya sudah bagus. Nara itu sudah PKN sudah, SBDP sudah, hasilnya maksimal semua, bagus semua. Vincent juga sudah yang PKN, yang SBDP belum sepertinya ya. Tinggal IPA, berarti merdeka sudah, tinggal selesaikan IPA, beres. Besok tinggal weekend, happy, boleh main kalau Sabtu Minggu katanya mama. Ya nikmati masa liburmu Sabtu Minggu. Ya, bagi yang menunda-nunda tugas, akhirnya numpuk tugasnya. Besok hari Sabtu harusnya libur, kalian lembur ngerjakan tugas. Ya, di anak-anak Bukris ulang, tugas anak-anak materi hari ini adalah hanya IPA tadi. Tetapi anak-anak harus menyelesaikan 3 tugas ini. Sekarang masih belum setengah 9, nak masih jam 8 lewat. Ya, masih pagi, masih jam pembelajaran. Ya, manfaatkan waktumu untuk nyicil ini.
Nggak ada yang bikin status macam-macam. Nggak ada yang chat di grup Blackpink, grup Korea, grup Nobar, grup apa, nggak tahu. Nggak ada. Semua anak memanfaatkan waktu untuk mengerjakan tugas. Ya, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Jelas tugas anak-anak hari ini? Tidak ada, Bu. Jelas, Bu. Ya, paham ya tugasnya hari ini? Nggak ada yang tanya lagi nanti. Boleh di-print IPA-nya. Tak jawab. Ya, nggak usah marah kalau buklis-buklis nggak mau jawab. Kalau sudah pernah saya jelaskan, ya sudah, nggak usah diulang-ulang. Ya, nggak usah nunggu besok. Dikumpulkannya masih satu. Ya, ingat ada 3, PKN, PBB, IPA. Kalau bisa selesaikan hari ini, sudah besok libur. Hari Sabtu Minggu nikmati libur. Ya. Ada pertanyaan anak-anak? Jelas ya. Sekali lagi terima kasih untuk anak-anak yang selalu tepat waktu dan mengerjakan dengan maksimal. Lionel bagus sekali topengnya. Reval juga bagus topengnya. Nara bagus topengnya. Yang lain boleh disempurnakan lagi. Kamu lihat fotonya teman-teman tadi pagi ya. Oh ya, untuk topeng, Nak, buat topengnya itu ada langkah-langkahnya di PowerPoint. Jangan kertas dibunder, dibolongi mata, dibolongi hidung, dibolongi telinga, apa ini? Mulut, difoto, dikirim. Bukan itu yang dimau. Itu topengnya anak desa zaman dulu itu. Diminta gambar, hidungnya ditempel, matanya diberi beberapa asal saja gonting, motoe dibunderi, bolong, hidungnya bolong, mulutnya bolong, kasih karet. Deso itu topengnya ya. Bukan itu yang dimau ya, bukan itu. Justru jangan bolong, tapi ditempeli. Hidungnya ditempel muncul, mancung, ditempel pakai kertas. Ada loh langkah-langkahnya di PowerPoint itu. Punyanya Agatha bagus juga ya. Boleh disempurnakan lagi biar nilainya juga tambah bagus ya. Paham ya Nak ya? Jangan buat asal-asalan. Pokoknya ngumpul nggak dimarahi mama ya. Jangan gitu, kerjakan maksimal. Sekali lagi, jangan hidung bolong, mata bolong, mulut bolong dikumpul Ya, justru nggak boleh bolong, harus ada hidungnya yang mancung, kayak hidungnya Bu Kris. Ya, kayak hidungnya siapa yang mancung ini ya. Harus hidung yang mancung ditempelin, jangan malah bolongi. Ya, itu topeng zaman deso, zaman dulu. Ya, boleh karakter apapun, boleh orang cewek, cowok, boleh terserah bebas. Ya, itu ya anak-anak ya, manfaatkan hari ini dengan baik. Ya, sudah tidak ada tugas lagi, habis. Tapi hari ini usahakan maksimal. Bu Kris tunggu foto proses IPA dikumpulkan hari ini. Ya, tetap harus ada foto proses IPA. Ya, foto proses mengerjakan tugas IPA kumpulkan hari ini. Kemarin tugas SPDP ya harusnya mengumpulkan proses SPDP. Kemarin lusa tugas PPKN KI4 harusnya mengumpulkan foto proses PPKN, tapi banyak yang tidak melakukan. Ya. Hari ini tugas IPA, berarti harusnya hari ini mengumpulkan foto proses mengerjakan tugas IPA. Foto proses taruh kertas, sampingnya ada spidol, pulpen, difoto. Bu, ini foto proses saya. Itu namanya bukan foto proses, itu foto kertas sama pulpen. Ya, namanya proses itu ya sudah dikerjakan, seperempat jadi atau setengah jadi, itu namanya foto proses. Bukan kertas kosong buat foto. Itu, ya. Baik anak-anak, mohon maaf ya, pagi hari ini Bu Kris agak cerewet, Bu Kris agak sedikit marah-marah, ya, bukan apa-apa, dengan tujuan supaya anak-anak lebih semangat, lebih disiplin, ya. Anak-anak mau jadi anak yang lebih disiplin toh? Mau. Mau ya? Mau, Mau ya? Mau ya. Bu Kris nggak marah kalau anak-anak ada perubahan. Ya, Bu Kris pengen anak-anak semua disiplin, semua tanggung jawab. Ya, minta maaf kalau Bu Kris hari ini agak cerewet, agak marah-marah.
ya, supaya 5B semua pinter, supaya 5B besok semua naik kelas. Itu doa kita ya. Amin. Ya, oke. Itu ya anak-anak. Selamat mengerjakan ya hari ini. Ya, foto dulu. Yuk foto dulu. Sekarang senyum, waktunya senyum supaya mengerjakan tugas dengan sukacita. Ya, sudah marah-marahnya cukup, Bu Kris ya. Oke. Yuk, ambil semua aktifkan kameranya. Bentar, saya buka Word dulu. Semua aktifkan kameranya. Semua aktifkan kameranya. Sudah saya record ini tadi yang enggak bisa gabung pagi ini, harapannya bisa lihat rekamannya supaya tahu Bu Kris ngomel-ngomel apa hari ini. Yuk, Abner, Michael, bisa dinyalakan kameranya. Vincent hilang. Yuk, 1. Layar 1 dulu. 1. Senyum. Sekarang waktunya senyum. Tadi sudah diomelin Bu Kris ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Tak tes dulu. Nanti lagi ada yang belum ke foto karena ada banyak anak ini. Oke, bentar. Lagi, beberapa belum ke foto ini. Banyak sekali ini, 30 anak, pinter sekali. Yuk, siapa ini yang Mika, kemudian Calvin. Yuk, Calvin sudah kelihatan. Agak ke atas Calvin supaya nggak kelihatan batuknya tok. Yuk, oke, Abner kelihatan. Yuk, 1, senyum lagi. 1, senyum sungguhan, jangan ngantuk. 1, 2, 3. Oke, sebentar, tes dulu. Ctrl V. Oke, sudah. Semua sudah muncul wajahnya. Baik, anak-anak. Sekali lagi, semoga omelan Bu Kris pagi hari ini semakin memotivasi anak-anak. Anak-anak ada perubahan, ya. Tambah rajin, tambah pinter, tambah disiplin, tambah bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Ya. Ya, salam buat mama papa. Ya, boleh minta bantuan mereka, minta bantuan kakak, ya. Dibantu.